Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu al-qail mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nama ba'du. Hadratil mukarramin, para bapak ibu guru MTS Negeri 11 Banyuwangi rahimakumullah, khususipun Kepala MTSN 11 Banyuwangi Ibu Hajah Indah Zulatul Karimah lan pengurus OSIS, anak-anak semuanya. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Atas anugerahnya kita semuanya diberikan umur panjang dan badan sehat. Hari ini kita bisa berkumpul, bersekolah dan ngaji bersama, duha dan bersama. Mudah-mudahan berkah Allah, ridho Allah menyertai kita. Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sapaan. Amin. Berikut langsung saja kita memulai ngaji yang gelombang ketiga ya. Ketiga pertama duha, kedua muqaddimah, ketika sudah memulai akan membaca kitabnya, akan baca kitab. Mari kita awali dengan syair yang dulu. Sudah sering dibaca ya? Mari. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Mari. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Belajarlah, ilmu akan menghiasi kamu, keutamaan, kemudahan dan pujian bagi kamu. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika anamajmu ihabi bayani. Ingatlah, kamu takkan berhasil satu ilmu melainkan 6 hal yang memudahkan bagi kamu. Dukaun wa khirsun was tibarun wa bulwatun wa irsadu ustadin wa tulus zamani. Cerdas, minat besar, sabar bekal ada, bimbingan guru waktu tersedia. Amin. Anak-anak sekalian, ini adalah syair-syair yang memotivasi kita untuk senantiasa
belajar ya. Oleh Allah dinyatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya di antara kamu yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan. Kemudian dimantap oleh hadis Rasulullah, mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka ya suka ngaji, suka belajar ya, suka belajar. Seperti antum semuanya ini tergolong orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Allahumma amin. Maka marilah kita memulai ngaji taklim dengan diawali Fatihah untuk Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya serta mu'alif kitab ini dan semua Pak Guru, Ibu Guru semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Secara pokok bahwa materi ini memulai ringkasannya nanti adalah pertama pendahuluan, yang kedua nanti latar belakang penyusunan kitab taklim, dan yang ketiga judul dan materi buku ada 13 pasal. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmani Gusti Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang paring murah marang kaulane umum kang mukmin lan kafir ing dalem donya lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi kang paring ngasih marang kaulane khusus kang mukminin dalem akhirat bloko. Jadi bismillah ini apa? Kita memulai kegiatan apapun dimulai dengan apa? Bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tadi sarapan pagi enggak? Baca bismillah enggak? Baca. Ya, berarti sudah apa? Memiliki akhlakul karimah. Berangkat pamit enggak dengan ayah ibunya? Salaman enggak? Salaman. Baca doa enggak? Bagaimana doanya mau berangkat sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu tanda-tanda kamu sudah berakhlakul karimah. Allahumma amin. Jadi baca bismillah ini akan diberikan kasih sayang Allah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang kepada orang yang taat, namun juga tidak benci kepada orang yang tidak taat, tetap diberi rizki, ya enggak? Namanya Rahman dan Rahim Allah. Apabila kita memiliki ya ketaatan pada Allah, ya melaksanakan perintah-perintahnya, akan dikasih oleh Allah, ditanggung oleh Allah, dan nanti akan kita tergolong penduduk surga, akan dikembalikan ke surga. Allahumma amin. Berikut alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Alhamdulillah utawi sekabeh puji kang batang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah di faddala kang wis ngunggulake ngluwihake sapa ladzi bani Adam anak putra Nabi Adam oleh ngluwihake bil ilmi kelan ilmu wal amalan amal ala jamil alami mungkule ngatas bani alam. Mu'alif kitab ini adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu namanya Syekh Zarnuji, ya, siapa? Syekh Zarnuji.
Ini memuji kepada Allah bahwa Allah telah melebihkan, ya, mengunggulkan kepada Bani Adam dengan apa? Ilmu dan amal, ya, dengan ilmu dan amal. Maka kita harus wajib apa? Mencari ilmu dengan bersekolah, dengan istiqomah, dengan rajin, insya Allah akan dapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Bahkan ala jamil bil ilmi wa ala jamil alami, anak cucu Adam diberikan ilmu akan melebihi, mengungguli dari seluruh isi alam semesta ini, ya. Oleh sebab itu kamu harus tekun belajar, ya. Oleh sebab itu di sini alhamdulillah diberikan tambahan pelajaran yaitu tentang khusus apa? Diniyah. Berikut wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi nabil ulumi wal hikam. Salawat dan salam wassalatu taitami rahmat azim wassalamu rahmat salam ala Muhammadin wa ala Muhammadin mukotab ingatasi kanjeng Nabi Muhammad sayyidil arabi kang dadi gustine wong ajam lan wong ajam wa ala alihi lan mukotab ingatasi keluargane kanjeng Nabi wa ashabihi lan sahabate kanjeng Nabi ya Nabi ulumi kang dadi sumberane pira-pira ilmu wal hikamilan pira-pira hikmah. Jadi Syekh Zarnuji juga baca sholawat, ya, sholawat kepada kanjeng Nabi, yaitu kanjeng Muhammad dikatakan apa? Sayyidul Arabi wal Ajam, penghulu, pemimpin orang-orang Arab dan orang-orang Ajam, yaitu orang-orang seluruh penjuru dunia ini adalah penghulunya, pimpinannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya banyak bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebagai tanda kita dikenal oleh Rasulullah dan nanti akan diberikan syafaat. Allahumma amin. Kemudian juga keluarganya, sahabat-sahabatnya yang masing-masing ya Nabi ulumi menjadi sumber ilmu. Bab ilmu ini asal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan kepada anak cucunya termasuk kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya, sahabat-sahabatnya Madi ya Nabi ulumi, sumber daripada ilmu pengetahuan. Wal hikam, hikmah. Hikmah ini adalah sesuatu yang bernilai guna, bermanfaat, yaitu namanya hikmah. Kadang-kadang kita juga melihat ada hikmah di balik musibah. Ada musibah, kemudian nanti bisa diambil hikmahnya. Misalnya kamu di jalan raya melihat ada anak naik sepeda motor dengan kecepatan tinggi, akhirnya kecelakaan, kakinya putung. Kamu melihat, kenapa ini jatuh? Kenapa? Karena naik sepeda motor dan apa? Kecepatan tinggi. Akhirnya akan dapat hikmahnya apa? Naik sepeda berhati-hati. Itu salah satu contoh hikmah, dan banyak lagi hikmah yang lain. Ini sumbernya dari para sahabat-sahabat Nabi dan juga langsung dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut wabatu falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina ya jiduna ilal ilmi wa la yasluna amana fi wa tamratu wa ya al amalu bi wa nasru yuhrimuna lima annahum aqta'u tariqahu wa taraku saraitahu wa kullu man aqta tariqa dalla wa layanul maqsuda wa qalla au julla aratu awa akhbabtu anubaina lahum tariqata lumi alam araitu fil kutubi
Masamitu min asatiri ulil ilmi wal hikami rojaan addu'a liminar rohibin. Ini kalau dibaca cuma nanti waktunya nggak nutut ya, benar. Bagaimana langsung terjemah ya? Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamana yajiduna ila ilmi. Syekh Said Zarnuji setelah melihat memperhatikan kebanyakan katsiran minat tulabil ilmi, mereka yang mencari ilmu, mereka yang belajar, apakah siswa, apakah mahasiswa, apakah santri, ya. Beliau perhatikan mereka pada zamannya yajiduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh belajar dengan tekun, ya, dengan tekun. Tetapi wala yasiluna aw mimma fihi, tetapi mereka tidak dapat memperoleh dari manfaatnya ilmu, dari barokahnya ilmu, ya, dari barokahnya ilmu. Au mimma nafi wa manfaatan wa samratuhu wa hiya al-amalu bihi. Buahnya ilmu adalah mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa mereka tidak dapat memperoleh manfaatnya ilmu? Ya, lama annahum akhtau taraikahu, lima annahum karena mereka, ya, telah keliru, telah salah, ya, mengambil metodologi belajar tidak sesuai dengan apa yang katakan ala tanal ilma illa bisid tatin saumbika an majmuihabi bayani. Itu diantara yang paling pokok. Kalau tidak seperti itu, mereka wala yasiluna, ya, mimma nafihi, tidak akan memperoleh apa manfaatnya ilmu. Seperti yang lalu pernah sampaikan, ketika sekolah dia juara lari, setelah besar dari apa pelarian itu atau taraikahu, keliru dalam mengambil jalan atau metodologi belajar. Ya. Kemudian qalla au jilla, sedikit atau besar. Aratu ahbabtu an ubayyana lahum tariqat ta'lumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatiri ulil ilmi wa hikami raja'an ad-du'ali minar raghibin. Oleh sebab itu Syekh Zarnuji, ya, berkeinginan membantu kepada para tulab, para pelajar, baik di mahasiswa ataupun siswa seperti antum ini, ya, untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan bagaimana caranya metodologi belajar yang baik yang akan memperoleh pada manfaatnya ilmu. Beliau adalah berdasarkan kitab-kitab yang telah dipelajari dan memperhatikan daripada guru-gurunya yang berilmu dan punya hikmah. Nulis tersebut rojaan ad-du'a ila li minar raghibin, ya, dengan mengharapkan agar para pencinta ilmu memberikan doa, mendoakan pada beliau untuk sukses menulis dan akhirnya bermanfaat. Sebab itu mari kita doakan pada mu'alif kitab ini agar selesai dan kita dapat memperoleh manfaatnya. Al-Fatihah. Berikut wasamaituhu ta'limal muta'alim tariqat ta'alumi wa ja'atuhu usulan fasrun fi mahyatil ilmi dan seterusnya. Beliau menulis kitab ini diberikan nama Ta'limul Muta'alim, Ta'limal Muta'alim boleh, Ta'limul
namanya rofa, taklima namanya nasab boleh, taklimu hadza taklimul muta'alim, taklima muta'alim hadza kitab taklimal muta'alim. Ngaten nggih. Artinya adalah etika, ya, etika belajar bagi para pelajar. Etika itu tata krama, toto kromo, unggah-ungguh. Etika, akhlak itu adalah etika. Berikut beliau menulis kitab ini dibagi-bagi menjadi 13 pasal, ya, 13 pasal sebagaimana yang telah kamu pegang itu, kamu lihat, ya. Yang pertama adalah judul. Apa judulnya? Judulnya apa? Taklimul Muta'alim. Apa? Bersama-sama, kitab Taklimul Muta'alim. Mari, kitab Taklimul Muta'alim. Boleh, Taklimal Muta'alim boleh. Apa artinya? Etika belajar bagi para pelajar, etika. Kemudian dalam pendahuluan beliau apa? Memuji pada Allah dan membaca sholawat dan mengharapkan untuk didoakan. Yang kedua, latar belakang, ya, penyusunan kitab. Apa latar belakangnya? Beliau melihat, merasakan banyak para pelajar yang sungguh-sungguh tetapi tidak mendapatkan barokahnya ilmu, sehingga apa? Kepandaiannya tidak bisa mendukung kehidupan yang baik, bahkan menjadi kehidupan yang buram, yang hura-hura. Karena apa? Salah mengambil jalan. Yang ketiga, judul dalam materi buku ini ada 13, yaitu 1. Nanti kamu akan dijelaskan tentang hakikat ilmu dan fikih serta keutamaannya. Jadi ilmu itu apa dan ilmu fikih itu apa. Kemarin fikih sudah disampaikan sebagaimana hadis Rasulullah, mayutilu bi khairan yufaqihu fiddin. Fakih itu apa? Ilmu fikih. Bahkan mereka yang pandai ilmu fikih ditakuti oleh setan. Setan takut pada orang yang ngerti pada ilmu fikih, ya. Dan hikmah-hikmah dalam ilmu fikih nanti. Yang kedua, niat ketika belajar. Jadi kamu kalau sinau, kalau ngaji sekolah harus punya niat yang baik. Kamu jangan sekolah ingin menjadi pegawai, jangan. Kamu sekolah ingin menjadi pejabat, jangan. Bagaimana? Sekolah li izalatil jahli, menghilangkan kebodohan, tawakal kepada Allah. Nanti kamu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina safaru alim yajid lahu rafiqan. Kemana saja orang punya ilmu pasti akan dapatkan tempat, ya, akan dapatkan tempat. Karena apa? Al ilmu nurun. Ilmu itu bercahaya. Cahaya ini nanti akan menerangi. Mereka tidak tahu, kalau kamu pandai nanti akan tahu, akan ditempatkan pada kepandaianmu. Ya, ini adalah niat belajar yang benar, yang baik. Perkara cita-cita boleh, ingin jadi itu namanya cita-cita, bukan niat. Ya, berbeda. Niat dan cita itu lain. Ya, lain. Himmah namanya untuk apa? Memacu dalam belajar. Berikut nomor 3, memilih ilmu, guru, teman, dan sikap teguh dalam belajar. Kamu harus milih ilmu, ada ilmu hitam. Jangan sampai belajar ilmu hitam, ilmu yang terang saja, yaitu ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para nabi, ya, kemudian para sahabat, para wali, para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Inilah yang akan menyelamatkan kita semuanya. Memilih guru
ada guru yang jahat ya, guru yang jahat. Dulu pernah ada guru tukaran karo murid, yang jahat muridnya apa gurunya kira-kira bodoh jahat ya. Nah ini namanya, mohon maaf kalau di sini insya Allah tidak ada. Di sekolah negeri utamanya sekolah Islam tidak ada yang guru yang jahat ya, yang jahat ya. Mudah-mudahan semua guru adalah baik-baik, Allahumma amin. Maka dipilih, kemudian milih teman ya, temannya juga tidak setiap anak ya harus kamu bersama-sama, tentang memilih yang apa, seimbang, yang suka mengingatkan dan sebagainya. Dan sikap teguh dalam belajar dengan sungguh-sungguh ya. Yang keempat, menghormati ilmu, termasuk buku kamu harus ditaruhkan yang baik ya, dalam tas, dalam almari ya. Kemudian membawanya juga jangan tangan kiri ya, tidak boleh bawa kitab dengan, apalagi Quran ya, tidak boleh dengan tangan kanan. Kalau menumpuk kitab, Quran di atas diri, jangan sampai Quran di korek. Mungkin Pak Guru ada ya. Quran di kacamata tidak boleh, Quran di bukulan tidak boleh. Menumpuk buku, Quran paling di atas, termasuk menghormati ilmu dan menghormati orang yang berilmu ya. Teman-teman yang pandai harus kamu hormati, terus bapak guru, ibu guru hormati. Kemudian yang kelima, kesungguhan, kontinu dan minat. Jadi kalau belajar dengan sungguh-sungguh, jangan apa, gelita-geliti atau eklek-eklek. Ini tidak baik. Maka harus kata Pak Anwar pada saya, nanti kalau kamu belajar di rumah diulang-ulang beberapa kali untuk apa, menjadi ilmu yang murasyihah. Kemudian yang keenam ya, permulaan, ukuran dan proses belajar. Biasanya ngaji itu kalau dimulai yang paling baik pada hari Rabu ya, pada Rabu, karena Allah menciptakan sesuatu cahaya ini pada hari Rabu ya, pada Rabu. Dan perkiraan belajar serta proses belajar, jadi belajar dimulai dari awal sampai tertib sampai selesai. Yang ketujuh, tawakal atau berserah diri kepada Allah. Kita semuanya harus takwa pada Allah. Kalau bisa perhatikan perbedaan iman dan ilmu. Iman dan ilmu, menurut ilmu dalam bisnis ya, itu tidak boleh ya kita seenaknya menggunakan uang bisnis ya, harus dimanfaatkan sesuai dengan bisnis. Tetapi kadang-kadang ada orang mau sodakoh. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi, sodakoh kan berkurang ya. Punya uang 100 disedekahkan 50, tinggal berapa? 50. Punya uang 10 disedekahkan 1, tinggal 9. Ini kalau ilmu ekonomi. Kalau ilmu agama, ilmu sodakoh, 10 diambil 1 sodakoh jadi berapa? Berapa? 22 ya. 18 10 berapa? Menjadi yang 1 disedekahkan pahalanya 10 menjadi 19. Ini matematika akhirat. Duit 10.000 disedekahkan 1.000 masih berapa? Masih 19. Kalau ilmu matematika dunia 10 dikurangi 1 tinggal 9. Ini perbedaannya. Artinya harus yakin bahwa sedekah akan dilipat gandakan. Makanya iman kurban ya, kurban sapi 20 juta diberikan cuma-cuma. Ini menurut ekonomi rugi. Dan agama adalah apa? Bersedekah itu akan bertambah. Yang ke-9, yang ke-8, masa mencapai ilmu. Jadi kamu harus lutut kalau belajar ini, alat tidak boleh apa? Diloncat-loncat. Harus apa? Urut dengan urutan yang ada. 9, kasih sayang dan nasihat. Para temannya apa? Saling mengasihi, menyayangi dan memberikan nasihat. Yang ke-10, mengambil manfaat ilmu, dimanfaatkan. Yang ke-11, menjaga diri dari maksiat. Ini apa Bu?
menjaga diri dari maksiat. Maksiat apa? Dosa, larangan Allah, ya. Afatul ilmi anisyan, bahayanya ilmu adalah lupa. Lupa itu dari maksiat. Maka kamu jangan suka maksiat. Apa maksiat itu? Merosoni, ngerasani konconi, ngerasani babur, ngerasani bu guru. Ini tidak boleh. Itu akan menghilangkan ilmu. Yang ke-12, hal-hal yang menyebabkan hafal dan lupa. Diajar kadang mudah lupa atau hafal. Cara menghafal harus apa? Pelan-pelan dan banyak baca Quran, banyak berwudu untuk apa? Mendapatkan ilmu yang hafal. Yang ke-13 terakhir, hal-hal yang dapat mendatangkan dan menjauhkan rezeki, memperpanjang dan memperpanjang umur. Luar biasa kitab ini, memberikan petunjuk bagaimana cara hafal pelajaran dan memberikan petunjuk tentang bagaimana mendapatkan rezeki, ya, dan berikan petunjuk agar usia panjang, umurnya panjang. Dalam kitab nanti kamu akan diberikan pelajaran bagaimana cara bisa hafal, bagaimana cara mendapatkan rezeki besok sudah bekerja, dan bagaimana caranya untuk umurnya panjang. Oleh sebab itu kitab Ta'limul Ta'lim ini sangat penting kita pelajari, bahkan sekarang sudah menjadi tren di beberapa perguruan tinggi, sudah mulai dikenal dan diajarkan karena betapa pentingnya etika belajar bagi para penuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit kita pas dan tujuh ya, dengan ini kita akan diberi hidayah oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang barokah, banyak manfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terakhir itu ilustrasi gambar yang dilihat, gambarnya dilihat. Tusolihin najihin, bahwa itu kelompok belajar sesuai dengan metodologi belajar secara syar'i, ya, gambar bawah ini. Kemudian akan menjadi orang yang soleh, ya, suka menyantuni orang duafa, anak yatim, dan akhirnya menjadi pejuang-pejuang. Itu digambarkan adalah para pahlawan Indonesia yang telah berhasil mengangkat derajat martabat bangsa Indonesia atas ilmu yang bermanfaat bagi para pelajar dahulu. Terakhir, yang kelompok sebenarnya adalah kelompok belajar, ya, salah jalan, ya, belum belajar, hura-hura, sering tidak masuk, tidak pernah baca bismillah, akan jadi sesat, menjadi toleh. Ada soleh, ada toleh. Soleh baik, toleh jahat. Digambarkan di bawah itu adalah apa? Seorang penjahat ditangkap polisi. Kenapa? Karena tergolong toleh. Anak-anak yang toleh tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ta'alam fa innal ilma zaidun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidari. Ta'alam fa innal ilma zaidun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'an majmu ihabi bayani. Luka'un wa khirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsadu ustadun
wa tulul zamani. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al kaumi wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqikum lihi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali murtahimi ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah bi ya Allah bi ya Allah bi husnil khatimah amin. Tangannya diangkat amin 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 ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tambahan untuk Jumat yang akan datang kami mohon semuanya saja ketika kalian mengaji seperti ini wajib membawa catatan, wajib ada catatan, tidak hanya sebagai mustami'in pasif, tapi jadilah mustami'in yang aktif. Eman-eman kita dikasih disuruh ilmu. Sekarang ingat nanti kalau sudah pulang kalau tidak ada catatan